Bismillah, Assalamualaikum. Football United, ringan amatiran ala gue. Hari ini kebetulan hari Sabtu pagi. Mungkin video ini akan tayang juga hari Sabtu nanti ya, sebelum pertandingan menghadapi Norwich. Ada hal yang ingin gue bahas ringan amatiran terkait dengan news update terbaru dari Manchester United ya, terkait salah seorang pemainnya. Menurut gue cukup menarik untuk dibahas, untuk diobrolin secara ringan amatiran, yaitu adalah seorang Nemanja Matic. Nemanja Matic yang ternyata ini mengatakan kalau ya dia ini akan menjalani musim terakhirnya di Manchester United. Ini dikonfirmasi atau disebutkan dari sang pemain langsung di akun Instagram, dan juga gue nggak tahu kalau di Twitternya ya juga nggak ya, tapi yang jelas yang gue lihat ini di akun sosial medianya lah dari Nemanja Matic, dan ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Manchester United. Ini menurut gue cukup unik karena kalau gue ngelihat kontrak dari Nemanja Matic itu berakhir bukan di musim ini. Nggak ya, dia ini kontraknya sampai bulan Juni, akhir Juni lebih tepatnya, tahun 2023. Jadi masih tahun depan. Nah, artinya apa? Artinya pihak klub kalau seandainya ingin menuruti, dan sepertinya memang akan menuruti ya kemauan dari Nemanja Matic ini, tentu saja ada dua hal yang bisa dilakukan. Nomor satu, tentu saja menjual Nemanja Matic di bursa musim panas nanti. Jadi pihak klub ini bisa mulai menawarkan ya kan. Dan gue yakin sih bukan cuma pihak klub, tapi juga mungkin pihak dari Nemanja Matic sendiri juga melakukannya. Artinya dari agennya ya kan, melakukan penawaran terhadap tim-tim lain yang berminat untuk mendatangkan Nemanja Matic. Atau bisa juga Manchester United melakukan peminjaman selama semusim ya kan. Untuk musim depan ini Nemanja Matic tidak lagi berada di Manchester United, artinya dia akan berada di tim lain dengan status pinjaman full selama satu musim, sebelum akhirnya di musim depan ya dia akan lepas secara gratisan ke tim lain pastinya. Nah, menurut gue ada dua cara itu yang bisa dilakukan oleh Manchester United. Tentu saja gue ringan amatiran berharap cara pertama. Kenapa? Karena dengan melakukan penjualan ini tentunya akan memberi pemasukan. Walaupun dari pemasukan sendiri yang gue lihat, harga dari Nemanja Matic ini kok dari Transfermarkt ya ternyata sekitar 6 juta. Pun oke, kita mendapatkan pemasukan mungkin senilai 5-4 juta bahkan ya dari Nemanja Matic. Plus juga beban gaji dari Nemanja Matic pastinya akan terkurang ya kan. Dan kalaupun melakukan peminjaman, biaya gaji pun juga bisa dikurangi dengan cara apa ya, memberikan negosiasi mungkin gaji dibayar separuh-separuh Manchester United dengan klub peminjam, ataupun juga bahkan sepenuhnya dibayar oleh klub peminjam, itu juga bisa. Tapi ya itu tadi, intinya ada dua cara. Nah, dari Transfermarkt gua melihat ini adalah transfer history dari seorang Nemanja Matic. Tentu saja Nemanja Matic ini cukup lama membela Chelsea ya kan, lalu didatangkan tahun 2017-2018 kalau tidak salah, ini di zamannya Jose Mourinho ya kalau tidak salah, dengan harga yang menurut gue juga cukup tinggi ya, lumayan, yaitu senilai 44 juta euro pada saat itu dari Chelsea. Ketika dia datang ke Manchester United, ini didatangkan di zamannya Jose Mourinho ya, dengan Victor Lindelof, dengan Romelu Lukaku, lalu Nemanja Matic, Zlatan Ibrahimovic juga datang, dan bahkan di bulan Januarinya seorang Alexis Sanchez pun juga datang ke Manchester United ya. Pada saat itu Manchester United finish cukup bagus, berada di peringkat kedua ya di musim tersebut. Tentu saja di bawah Manchester City yang beda poinnya cukup jauh, 19 poin. Dan
raihan tersebut di zamannya Jose Mourinho ini diagung-agungkan oleh seorang Jose Mourinho, mengatakan kalau membawa Manchester United finish kedua ini merupakan pencapaian dia yang paling terbesar. Mengingat kalau diambil dari situ saja titik, maka kita akan berpikir, wah bagaimana mungkin beda 19 poin dengan Manchester City dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat lagi bagaimana carut-marutnya kondisi klub, ya menurut gue mungkin ada benernya apa yang dikatakan oleh Jose Mourinho, bahwasanya membawa Manchester United finish peringkat kedua itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Karena kalau ditarik lagi bagaimana klub ini berada dalam 8 tahun terakhir ini cukup luar biasa ya, sangat terseok-seok, praktis hanya 2 kali saja di tangan Jose Mourinho dan juga di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Selain peringkat kedua juga peringkat ketiga, dan menurut gua sih bisa membawa Manchester United dengan kondisi klub seperti ini berada di peringkat kedua atau bahkan peringkat ketiga itu sudah luar biasa. Karena sekali lagi walaupun dihuni dengan individu-individu yang di atas kertas luar biasa, cukup bagus, tapi sekali lagi menyatukan mereka ini ternyata sangat complicated, sangat rumit, dan ini tantangan utamanya. Sebenarnya ini semua dimulai dari bagaimana cara mendatangkan pemain-pemain tersebut, sehingga mereka pun juga tetap bisa bermain dengan kapasitas tertinggi. Lalu bagaimana bisa membuat pemain-pemain tersebut ini punya attitude yang bagus ya. Menjaga keharmonisan dressing room ini juga merupakan tantangan dari setiap manajer yang berada di Manchester United, termasuk juga seorang Erik ten Hag nantinya yang kemungkinan besar akan datang ke klub. Nah, gue juga melihat ini masih dari transfermarkt.com. Ini adalah stok defensive midfielder atau pemain tengah lah katakanlah yang kita punya menurut Transfermarkt. Di situ ada Scott McTominay ya sebagai defensive midfield. Lalu ada Nemanja Matic, ada Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, dan juga Juan Mata. Ini pemain tengah. Dan kalau kita lihat secara spesifik gelandang bertahan, tentu saja selain Nemanja Matic dan Scott McTominay ada juga Fred ya, yang beberapa kali juga sempat dimainkan sebagai defensive midfielder. Praktis untuk musim depan Nemanja Matic sudah dicoret ya. Dan ada kemungkinan sebelum kemungkinan dulu nih, Nemanja Matic sudah pasti ya kan. Lalu Juan Mata pun juga demikian, Jesse Lingard pun juga demikian. Ada 3 pemain yang sudah selesai, ya akan selesai di Manchester United di musim panas nanti. Bahkan bisa jadi 4 dengan kemungkinan seorang Paul Pogba yang cabut juga dari klub. Jadi praktis di satu lini tengah ya dari Manchester United ada 4 orang atau 4 pemain yang akan cabut. Dan menurut gua jumlah ini sudah besar sebenarnya, karena praktis dari 4 pemain tersebut ya, baik itu Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, dan juga kemungkinan Paul Pogba, ini punya peran masing-masing di dalam tim Manchester United, utamanya lini tengah. Ada yang diplot sebagai pemain utama, ada sebagai pemain untuk menjaga kedalaman, dan ini kan tentu saja harus dicarikan ganti oleh Manchester United. Masih dari Transfermarkt, kalau gue ngelihat rumor mengenai yang ditangkap oleh Transfermarkt ternyata belum menyentuh atau terekam ya dari Transfermarkt ini rumor-rumor tersebut untuk pemain-pemain lini tengah. Ketika gue klik, ternyata yang muncul ada 2 penyerang ya, Darwin Núñez dan juga Mehdi Taremi, dan juga center back yaitu adalah seorang Pau Torres. Nah ini menurut gue juga cukup menarik, dan seperti yang gue perkirakan atau gue bikin juga sempat di video gue, yaitu adalah tentang 11 pemain Manchester United versi 1, dimana gue di situ memperkirakan atau mengharapkan lebih tepatnya ada 2 pemain yang akan didatangkan paling tidak oleh Manchester United, yaitu seorang Youri Tielemans dan juga Declan Rice. Declan Rice akan berposisi sebagai defensive midfielder, sementara Youri Tielemans akan berposisi sebagai central midfield. Gua harapkan demikian karena ada 2 hal kenapa gua mengharapkan mereka. Nomor 1 adalah untuk meningkatkan kualitas dari lini tengah Manchester United ya, karena gua percaya 2 pemain tersebut punya kualitas yang bagus dengan ya alasan masing-masing pastinya, dan juga menjaga kedalaman skuad. Karena dengan menghadirkan 2 pemain, maka
kedalaman squad paling tidak di lini tengah ya, secara umum ini akan terjaga. Asumsi gue kalau dua pemain tersebut datang, maka pemain seperti Fred ya kan, ataupun pemain seperti Scott McTominay tetap akan berada di klub, tapi tugasnya lebih untuk menjaga kedalaman skuad. Nah, tentu saja di lini tengah ini simpang siur, ada rumor juga ya di beberapa media. Ini gue ambil dari Mirror ya, gue tahu memang Mirror bukan sumber yang terpercaya, tapi setelah gue gue cocokkan ya, atau gue lihat juga bagaimana rumor-rumor yang ada, atau paling tidak dari video gue terakhir bagaimana seorang Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi nama-nama yang akan gue sebutkan ini. Nampaknya memang inilah yang sedang diincar salah satu atau salah dua atau bahkan salah tiga ini diincar oleh Manchester United. Dimulai dari seorang Ruben Neves ya, pemain yang sekarang ini bermain di Wolverhampton. Lalu tentu saja ada seorang Declan Rice, pemain yang sekarang menjabat sebagai kapten West Ham, pemain yang sangat luar biasa bermain di defensive midfielder, dan menurut gua kita memang sangat butuh defensive midfielder. Kenapa? Karena praktis di beberapa musim terakhir, bukan hanya di musim ini tapi juga di musim lalu dan juga musim sebelumnya, menurut gua kenapa sih lini pertahanan kita ini sering disorot ya? Jangan lupa lini pertahanan ini dimulai sebenarnya kalau menurut gua dari defensive midfielder dulu. Bagaimana dia ini menjadi pertahanan atau tameng di depan para pemain belakang. Dan ini kita tidak punya pemain yang cukup bagus yang bisa secara konsisten menjadi first stopper, katakanlah demikian, atau penyetop atau penghalang pertama, pemain yang bisa memenangkan lini tengah, terutama dari para gelandang-gelandang serang lawan ya, dan juga pemain yang cukup bagus ketika membantu serangan, utamanya dari lini tengah. Dan gue melihat Declan Rice ini punya kemampuan yang cukup bagus dalam hal tersebut, baik itu menghentikan serangan ya, memenangkan duel-duel di lini tengah karena memang posturnya juga cukup bagus, skill individunya pun juga demikian. Dan juga Declan Rice ini punya kemampuan untuk membantu penyerangan. Ini bisa dilihat dari ya bagaimana peran dia di lini tengah dalam hal membantu penyerangan, bahkan juga tidak jarang dia mampu mencetak gol, artinya bisa menjadi pemain yang memecah kebuntuan dari sektor gelandang bertahan. Cuman tentu saja harga dari Declan Rice ini yang disinggung juga ya di beberapa media akan sepertinya menjadi penghalang, di mana David Moyes atau West Ham mematok harga 150 juta yang menurut gue cukup luar biasa. Dan melihat kemungkinan Manchester United tidak bermain di Champions League, ada kemungkinan tidak bermain di Champions League musim depan, tentu saja akan membuat harga pemain ya, bukan hanya Declan Rice tapi pemain-pemain yang diincar ini akan jadi melambung, kurang lebih demikian. Lalu masih ada juga Aurelien Tchouameni, ini juga pemain gelandang bertahan yang sekarang bermain di Monaco, salah satu pemain yang sering namanya disebut-sebut merupakan pemain yang diincar oleh Manchester United. Lalu ada juga pemain Marseille, Boubacar Kamara, bahkan untuk Boubacar Kamara ini dikabarkan sempat ditawarkan ke Manchester United bulan Desember atau November tahun lalu, tapi karena memang kebijakan tim ya, utamanya untuk seorang Ralf Rangnick ini, karena ya jabatannya sebagai manajer interim, sepertinya tidak memiliki kebijakan untuk mendatangkan pemain secara permanen, maka tawaran tersebut ditolak oleh Manchester United. Tapi apakah ini akan ditawarkan lagi atau berulang lagi di musim panas nanti, ini juga menarik untuk dinantikan. Dan tentu saja ada nama Amado Haidara ya, pemain yang pernah bermain dengan Ralf Rangnick di Red Bull Leipzig, ini juga dihubung-hubungkan dengan Manchester United karena tentu saja sudah punya keterikatan karena pernah bermain dengan Ralf Rangnick. Lalu yang terakhir adalah Calvin Phillips, gelandang bertahan yang sekarang bermain di Leeds United, ini juga dihubung-hubungkan dengan Manchester United atau dirumorkan dengan Manchester United, yang tentu saja menjadi, kalau membuat gue melihatnya seperti kayak backup dari seorang Declan Rice, karena tentu saja harganya jauh lebih murah, tapi kemampuan dari Calvin Phillips ini juga tidak kalah bagusnya ya. Sekarang kondisi Leeds yang berganti manajer ini juga menurut gue akan memberikan pengaruh, tapi yang menarik adalah tentu saja melihat komitmen dari seorang Calvin Phillips. Ini menurut gue yang akan jadi isu utama, karena dia ini adalah seorang local boy dari Leeds kalau tidak salah ya, yang tentu saja
cukup bangga bermain dengan Leeds. Leeds merupakan klubnya dia kalau tidak salah. Apakah dia mau untuk nyebrang ke Manchester United, walaupun dia tidak akan jadi pemain yang pertama, karena sebelumnya praktis udah banyak pemain dari Leeds United yang menyeberang ke Manchester United. Sebut saja Alan Smith, ya kan. Lalu yang terbesar tentu saja siapa lagi kalau bukan seorang Rio Ferdinand. Jadi menurut gue perpindahan dari Calvin Phillips ke Manchester United ini bisa saja terjadi, tergantung dari pemain itu sendiri, dari Calvin Phillips. Kalau dia ingin pindah ke Manchester United, menurut gue ya, atau kalau gue perkirakan dengan amatiran, ya itu sangat mungkin bisa saja terjadi. Nah, di samping dari mendatangkan pemain-pemain tersebut ya, ada juga beberapa kemungkinan lain sih menurut gue dengan akan cabutnya beberapa pemain yang menghuni lini tengah. Praktis tadi ada 4 ya kan yang gue perkirakan akan cabut, atau yang sudah pasti 3. 1 nih masih tanda tanya, yaitu adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek menurut gue akan tadinya gue perkirakan Donny van de Beek ini mungkin akan selesai. Tadinya gue perkirakan seperti itu ya. Ini jujur aja gue bilang, tadi gue pikir akan selesai karena kekurangan menit bermain di Manchester United, pun juga setelah di Everton ini, walaupun sering ditampilkan oleh Frank Lampard, tapi penampilannya gue nggak mau bilang jelek, tapi gue bilang tidak konsisten ya. Tentu saja ada faktor keterkaitan atau hubungan dengan Erik ten Hag, karena praktis mereka pernah bekerja sama di Ajax sebelumnya. Tapi kenapa gue bilang kecil kemungkinan tadinya tuh karena gue jadi mempertanyakan apakah dia ini cocok untuk bermain di Liga Inggris atau tidak. Memang ada yang bilang, ya nanti Erik ten Hag akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya gue harapkan juga demikian, tapi gue juga berusaha realistis apakah dia ini cocok, kan itu dia. Karena walaupun Erik ten Hag pernah bekerja sama dengan dia, tahu karakteristiknya seperti apa, tapi kalau seandainya dia nilai tidak cocok, kalau seandainya kan tentu saja ini juga akan jadi tantangan bagi Erik ten Hag itu sendiri. Tapi setelah gue lihat bahwasannya banyak pemain ya di lini tengah, sekali lagi gue ulangi, kemungkinan akan 4 pemain bahkan, atau 3 katakanlah ya, maka peluang dari seorang Donny van de Beek ini akan cukup besar bertahan di Manchester United. Ini menurut gue ya untuk musim depan. Karena tentu saja kemampuan seorang Donny van de Beek untuk bermain di 2 posisi, bahkan di 3 posisi, seperti yang dia katakan, dia bisa bermain di posisi nomor 8, nomor 6, maupun juga nomor 10. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, dia bisa bermain sebagai midfielder center, atau bahkan attacking midfielder center. Dan ini menurut gue cukup menarik, dimana dia bisa dipakai untuk menjaga kedalaman skuad, atau bahkan bisa saja terjadi kalau seandainya dia ternyata cocok ya, atau Erik ten Hag bisa mengembalikan kemampuan dia seperti di sebelumnya di Ajax ya, bisa membuat seorang Donny van de Beek ini tampil dengan kapasitas tertinggi, bukan tidak mungkin dia akan bisa bersaing untuk posisi inti di tim itu, masih bisa terbuka menurut gue. Jadi ya ini merupakan seperti keberkahan sih kurang lebih kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United, plus juga pemain-pemain yang berkurang di lini tengah bagi seorang Donny van de Beek. Nah, di samping itu juga gue tadi sempat kepikiran apakah mungkin dengan kekurangan atau banyaknya eksodus di lini tengah akan membuat seorang Paul Pogba ini jadi stay ya, walaupun mungkin yang ikut video gue atau nonton video gue sudah tahu ya bagaimana pendapat gue tentang seorang Paul Pogba. Gue selalu katakan dan selalu gue prediksi kalau Paul Pogba ini akan cabut di musim panas nanti. Tapi gue jadi bertanya sekarang nih, dengan kekurangan di lini tengah ini, apakah Manchester United akan mempertahankan Paul Pogba? Kenapa? Karena ada keterkaitan juga dengan budget. Kemungkinan Manchester United tidak main di Champions League musim depan. Artinya kalau Manchester United ingin mendatangkan pemain yang cukup banyak ya di lini tengah, maka budget yang dikeluarkan akan cukup banyak ini. Mengingat Manchester United juga butuh mendatangkan pemain di pos-pos lain, katakanlah di pos striker ataupun sayap serang, bahkan juga lini belakang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sih di kepala gue ya, apakah Paul Pogba justru akan bertahan di Manchester United. Tapi tentu saja seperti yang diberitakan oleh beberapa media, ini tergantung sekarang oleh Paul Pogba. Karena dari sisi klub, kalau yang gue lihat atau yang gue ikuti sampai dengan sejauh ini, ya mereka menawarkan Paul Pogba perpanjangan kontrak. Artinya klub ingin menjaga atau menahan Paul Pogba untuk tidak cabut.
Cuman apakah Paul Pogba akan memutuskan hal tersebut? Dan tentu saja ini juga akan ada kaitannya dengan seorang Erik ten Hag nanti. Apakah Erik ten Hag juga melihat Paul Pogba ini ada di konsep bermain dari Erik ten Hag itu sendiri, yang menurut gua ringan amatiran sepertinya tidak akan sama seperti yang di Ajax ya. Tentunya dia juga sebagai pelatih tidak akan secara bahasanya secara saklek ya, seperti yang dia di Ajax lalu dia dimainkan di Manchester United. Gua pikir tidak demikian. Ada modifikasi, ada adaptasi juga dari sistem dan juga permainan, bahkan filosofi ya nanti di Manchester United. Tapi again sini menjadi tanda tanya lagi menurut gua. Walaupun gua secara pribadi mengharapkan ya Paul Pogba cabut aja lah. Nah, sebelum gue akhiri video ini, ada juga satu pemain ya, salah satu pemain yang menurut gue akan jadi pesaing juga di lini tengah, yaitu adalah seorang James Garner. James Garner, pemain muda potensial yang sekarang bermain di Nottingham Forest. Ini gue ambil dari Transfermarkt, bisa dilihat posisinya sebagai seorang defensive midfielder. Dan kalau gue ngelihat ini di SofaScore, ini adalah season heat maps-nya dia. Cukup scattered atau cukup menyebar, tapi bisa dilihat lebih banyak dots-nya itu ada di daerah kiri belakang, artinya gelandang bertahan sebelah kiri ya. Dan kalau dilihat di sofa juga dia bisa bermain di dua posisi, midfielder center dan juga defensive midfielder. Jadi ini di posisi yang kita butuhkan. James Garner tentu saja butuh menit bermain, karena pemain muda itu untuk berkembang dia butuh menit bermain yang banyak. Jadi praktis ada dua pemain yang bisa menambah kedalaman squad ya, setidaknya, yaitu adalah seorang Donny van de Beek dan juga James Garner. Dan tentu saja masih ada Scott McTominay dan juga Fred di sana. Maka ada 4. Oleh karena itulah bahkan masih ada kemungkinan seorang Paul Pogba bisa stay, walaupun sekali lagi gue ulangi, gue berharap tidak stay ya. Maka dari situ gue berpikir mungkin Manchester United akan mendatangkan 1 atau maksimal 2, kemungkinan bahkan 1 ya kalau seandainya kan tergantung budget sih ya di lini tengah ini. Karena tentu saja kita butuh, kalau tidak mendatangkan tidak mungkin. Bahkan gue sangat berharap mendatangkan pemain baru, karena ya secara realistis lini tengah kita ini butuh peningkatan secara kualitas, itu pasti. Dan dengan adanya ya paling, kalau Paul Pogba kita coret ya, atau gua coret, maka ada 4 pemain, Donny van de Beek, James Garner, Scott McTominay dan juga Fred. Maka tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya. Ya menurut gua ya wajib mendatangkan 1 pemain, apakah itu nanti Declan Rice atau Ruben Neves atau Calvin Phillips. Ya ini menurut gue nanti akan disesuaikan dengan kemauan ya, atau kebutuhan dari sistem Erik ten Hag itu sendiri, dan disesuaikan dengan budget yang ada. Kurang lebih demikian. Ini ya bongkar pasang akan terjadi di lini tengah ya bagi Manchester United ini di tangan Erik ten Hag. Dan menurut gue ini akan jadi awal sih, terlihat, maksud gue secara tim ya. Oke, Nemanja Matic sudah memutuskan tidak akan di Manchester United, dan gue yakin ini pasti juga dengan persetujuan paling tidak Ralf Rangnick ya. Gue nggak tahu apakah Erik ten Hag setuju atau tidak, tapi yang jelas karena dia masih di Ajax kan, dan Ajax akan main final lagi lawan PSV di hari Minggu. Jadi paling tidak Ralf Rangnick sudah mengiyakan sebagai konsultan, sebagai interim manager, untuk supaya Nemanja Matic ini tidak memperkuat Manchester United lagi. Tapi menurut gue ini juga menarik. Oke, setelah Nemanja Matic, siapa lagi yang akan mengundurkan diri dari Manchester United? Ada pendapat? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Oh iya, jangan lupa ya, doakan saudara-saudara kita di Palestina yang terkena serangan di Masjidil Aqsa. Semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.